Ada 8 zona kegempaan yang harus diwaspadai di Indonesia. Namun BMKG dan LIPI mencatat Megatrus Mentawai jadi zona yang paling diwaspadai. Mengapa? Seberapa besar potensi Megatrus Mentawai? Inilah fakta data. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat ada 8 zona kegempaan yang harus diwaspadai di Indonesia. Namun Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan berdasarkan analisa BMKG, Megatrus Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat merupakan zona yang paling diwaspadai. Salah satunya karena analisis memprediksi tahun-tahun ini saatnya pelepasan energi Megatrus Mentawai. Ini mengapa Mentawai menjadi fokus prioritas BMKG. Meski terdapat zona lain seperti di Sulawesi, namun sebagian energi zona di Sulawesi sudah lepas dan hanya berjaga-jaga kurang lebih 50 tahun ke depannya. Dwi Korita menyebut BMKG telah memasang lebih dari 10 stasiun pengamatan seismik di wilayah Sumatera Barat. Stasiun itu khusus memantau patahan di Mentawai dan sekitarnya, sedangkan monitoring muka laut dipasang untuk memantau dampak Megatrus Mentawai. BMKG juga mengkhawatirkan patahan Semangko di Pulau Sumatera yang juga melewati Sumatera Barat. 5 unit alat pemantau sudah disiagakan untuk memantau patahan Semangko ini. Walau prioritas tetap Megatrus Mentawai, namun pemetaan patahan Semangko tetap dilakukan karena patahan yang membentang sepanjang 1.900 km dari utara hingga selatan Sumatera ini berada di daratan, hingga kerusakan yang terjadi diprediksi akan cukup besar. Sebelumnya, peneliti utama Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dani Hilman Natawijaya juga sudah menyebutkan ancaman bahaya Megatrus di Kepulauan Mentawai. Megatrus Mentawai menurut analisa Dani masih menyimpan energi. Bahkan Megatrus Mentawai bisa melepaskan energi kegempaan hingga magnitudo 8,8 atau maksimal 9. Dani Hilman Natawijaya telah meneliti siklus gempa bumi dan tsunami di barat Sumatera sejak 1992-an. Penelitian kegempaan dan tsunami Sumatera kemudian menjadi bagian dari riset doktoral Dani di California Institute of Technology dari 1995 sampai 2003. Dani juga melakukan penelitian pada siklus gempa Megatrus Mentawai. Secara ilmiah, menurut Dani, saat ini berada di periode pelepasan energi dari segmen Megatrus Mentawai. Ia meyakini segmen Megatrus atau patahan raksasa Mentawai telah berada di ujung siklus. Bahkan setahun sebelum tsunami Aceh 2004, ia telah menyampaikan ancaman gempa bumi besar dari segmen Mentawai ini. Namun tidak ada satupun yang bisa memprediksi secara persis kapan gempa terjadi. Yang jelas, perlu mitigasi kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat yang berada di pesisir Sumatera Barat. Keberulangan gempa bumi dan tsunami di kawasan ini menurut Dani terjadi setiap 200 sampai 300 tahun. Perulangan gempa ini diketahui berdasarkan jejak pada koral atol genus Sporites mikroatol yang banyak tumbuh di perairan Mentawai, Simele, Nias, dan pulau-pulau lain di barat Sumatera. Koral yang menjadi saksi perulangan kegempaan akan tumbuh hingga mendekati permukaan laut. Apabila pantai terangkat karena gempa, tubuh mikroatol yang tersembul ke atas air akan mati. Namun bagian koral yang masih berada dalam air akan tetap hidup. Sebaliknya, apabila muka pantai turun setelah periode gempa, koral akan tenggelam dan bagian atasnya akan bertambah tinggi hingga mendekati permukaan. Dari siklus hidup dan matinya mikroatol ini, Dani menemukan proses naik dan turunnya pulau-pulau di pantai barat Sumatera akibat gempa telah berulang kali terjadi. Sedangkan untuk mengetahui potensi energi yang tersimpan diketahui dari pergeseran puluhan alat Global Positioning System GPS yang terus-menerus dipasang di kawasan ini. Laju pergeseran lempeng di zona subduksi yang mencapai 5 cm per tahun dikalikan dengan rentang kejadian gempa besar terakhir. Menilik sejarah, peristiwa gempa yang pernah terjadi di Sumatera Barat menurut Dani merupakan sebagian gempa pembuka di segmen Megatrus Mentawai. Seperti gempa pada 2007 dengan kekuatan 6,4 magnitudo, pada 2010 yang berkekuatan 7,7 magnitudo. Namun Dani tidak dapat memastikan apakah kedua gempa ini adalah pendahuluan atau sekedar gempa kecil bagian Megatrus. Riset Dani menemukan energi Megatrus Mentawai tidak terlepas sekaligus hingga kekuatan gempa besar akan berkurang menjadi sekitar 8,8 atau 9 magnitudo.
Hitung-hitungan prediksi gempa besar Mentawai yang bisa mencapai 8,8 magnitudo karena masih ada 2/3 bagian yang belum runtuh dari 2 gempa besar di 2007 dan 2010. Ini hitungan energi yang tersisa dari energi yang tersimpan selama 222 tahun sejak gempa besar terakhir pada 1797. Kecemasan aktivitas kegempaan di segmen Megatrus Mentawai akan mendekati siklus gempa besar yang berpotensi tsunami, membuat warga harus selalu waspada. Apalagi hampir 2/3 atau sekitar 618.000 warga kota ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak tsunami. Nugroho Dwi Hananto, peneliti geofisika dari LIPI, juga pernah membuat penelitian di lepas pantai barat Mentawai bersama sejumlah peneliti negara lain. Pemetaan ini mengungkap potensi gempa besar dan tsunami seperti di Aceh 26 Desember 2004 silam. Menggunakan kapal riset Falkor milik Smith Ocean Institute, tergambar bahwa gempa tektonik dari dasar Samudra Hindia berkekuatan magnitudo 9,2 pada 2004 mendatangkan gelombang laut setinggi 30 meter berpotensi terulang di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.